Pernah dengar tak ada yang terlalu besar bagi Yesus? Tetapi apakah ada yang terlalu kecil bagi Yesus? Kita akan temukan jawaban bersama-sama hari ini dalam program Life Unlimited. Halo, apa kabar kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, host untuk program Life Unlimited ini. Sangat senang sekali kita bisa jumpa hari ini dalam program Life Unlimited dan bicarakan banyak hal yang luar biasa sekali. Dan hari ini kita akan temukan satu jawaban atau satu pandangan yang baru tentang bagaimana Yesus memandang kita dan pedulikan kita. Tetapi sebelumnya saya mau ajak semua teman-teman pemirsa untuk menjadi teman saya di dalam berbagai social media seperti Instagram, ada Facebook page, ada YouTube di mana semua video ini di-upload setiap minggu, ada juga sampai TikTok, ada semuanya. Jadi boleh ikut, boleh subscribe supaya kita selalu bisa mendapatkan yang terbaru dari saya dan program Life Unlimited. Semua informasi itu ada di bawah di sepanjang episode ini, program ini, dan juga ada nomor WhatsApp atau nomor call center hotline. Jadi selalu bisa WhatsApp kepada tim kami, hubungi kami, dan mungkin ada pertanyaan, mungkin mau minta doa, mungkin ada kesaksian atau yang baik yang mau disampaikan. Kami selalu menanti-nantikan dan siap untuk menerima semua kabar daripada pemirsa Life Unlimited. Sampai hari ini pun saya baru terima berbagai kesaksian dari beberapa pemirsa Life Unlimited di seluruh Indonesia. Dan wow, hati saya senang sekali mendapat kabar dan kesaksian baik. Bagi pemirsa yang ada hubungi kami, yang ada hubungi call center dan dapat pertolongan Tuhan, dapat suruh menerima musyisyat dan hubungi kami untuk memberi kabar baik kita. Jadi kalau sepanjang kita ada belajar musyisyat Yesus, ada yang alami sesuatu melalui program ini, tolong juga kabarin kami karena kami mau bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan memberi kemuliaan kepadanya. Karena gitu, semua kesaksian pun akan dibaca di sini juga. Ya, jadi hari ini saya mau baca satu lagi kesaksian. Nah, ini berkata dalam kesaksian ini, kemarin itu minta doa karena mengalami sakit batuk. Nah, pemirsa yang beri kabar ini adalah dari Sulawesi Barat. Tapi berkata, puji Tuhan, berapa hari berikutnya memberi kabar demikian. Nah, ini dari call center. Berkata, oh puji Tuhan, ini adalah kesaksian yang dikirim oleh pemirsa. Haleluya, para lewat permohonan pada Maha Kuasa sehingga penyakit batuk yang saya rasakan hampir 1 minggu sembuh karena pertolongan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Nah, mungkin ada yang tanya, Susan biasanya baca kesaksian tentang yang sakitnya yang parah, yang benar-benar perlu musyisyat besar. Kok hari ini baca tentang batuk? Karena ini memang akan sesuai dengan topik yang saya mau membawa hari ini. Seperti saya katakan di awal tadi, pasti pernah dengar, tak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Tetapi apakah pernah dengar, tak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan? Nah, itu memang adalah topik kita untuk hari ini. Tak ada yang terlalu kecil bagi Yesus. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita sering sekali mungkin merasa kalau sakit batuk, mungkin sakit demam, atau masalah yang kecil-kecil dalam kehidupan kita, masalah sehari-hari, masalah yang belum sampai bahaya sekali, kita merasa bahwa kita dapat menyelesaikannya. Dan sering kita merasa tidak mau mengganggu Tuhan, tidak mau merepotkan Tuhan, seperti itu ya. Merasa bahwa lebih baik jangan ganggu-ganggu, lebih baik tunggu sampai yang benar-benar besar dan perlu kuasa Tuhan. Tetapi saya tidak tahu bagaimana kita dapat pandangan seperti itu, sebab itu tidak ada di dalam
firman-Nya. Nah, sebelum kita mulai bicarakan hal kecil, memang saya mau katakan bahwa tak ada yang terlalu besar bagi Yesus. Itu betul. Tidak ada yang terlalu besar. Tidak ada nama yang di atas nama Yesus. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan Yesus. Tidak ada masalah sebesar gunung. Ya, tidak ada apapun di dunia ini, termasuk iblis dan kuasa gelap atau apapun yang lain yang lebih besar daripada Yesus. Tidak ada yang tidak dapat dikalahkan, yang tidak dapat diubahkan, yang tidak dapat disembuhkan. Semuanya bisa oleh Yesus. Jadi tak ada yang terlalu besar bagi Yesus. Itu jelas-jelas ya di dalam firman-Nya. Kita tahu sering, bahkan kita dengar Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil. Ya memang benar-benar tidak ada yang terlalu besar. Jadi kalau ada yang hari ini merasa, oh ini kesaksian tentang batuk, tetapi saya memiliki kanker atau yang lain yang susah disembuhkan. Jangan kecil hati, sebab memang seharusnya kita sering dengar dan tahu tidak ada yang terlalu besar. Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Dan saya harap kita sudah alami itu, kita sudah percaya itu dari sering-sering ikuti dan dengar program ini. Amin. Tetapi masalahnya, karena kita sering dengar tidak ada yang terlalu besar bagi Yesus. Kadang-kadang mungkin kita berpikir bahwa Yesus hanya mau mengurus hal-hal yang besar. Hanya mau turun tangan dalam hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Saya dulu punya pandangan seperti itu. Jadi selagi ada masalah-masalah yang biasa, selagi ada hari-hari yang biasa, saya merasa saya urus sendiri, Tuhan lebih senang. Tetapi sebenarnya itu salah pandangannya. Itu benar-benar salah. Karena kita juga harus dapat suatu pandangan bahwa tak ada yang terlalu kecil bagi Yesus. Bahwa Yesus tidak merasa terganggu. Yesus tidak merasa repot untuk mengurus hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Bahkan dia nggak pernah mengatakan, sampai batas ini kamu urus sendiri. Baru sampai yang sebatas ini ke depannya saya yang akan mengurus. Yesus tidak pernah kata demikian. Bahkan yang Yesus rindu adalah kita percaya dia, kita mau lipatkan dia, kita minta dia turun tangan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Buktinya apa? Sebenarnya buktinya banyak, saya akan baca banyak firman Tuhan hari ini. Ya, tetapi sebelumnya ada satu kisah yang memang saya mau baca. Tadi saya baca kesaksian tentang orang yang batuk. Kemarin saya baca tentang orang yang demam. Apakah Yesus peduli hal-hal yang ini? Dia peduli. Jadi sebentar lagi kita akan menonton satu video klip yang sangat singkat di mana Yesus pergi untuk menyembuhkan orang dengan sakit seperti ini. Sebelum saya baca ayatnya, mari kita nonton bersama-sama video klip yang singkat ini. They went with James and John to the home of Simon and Andrew. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. So he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them. Mungkin melalui video klip ini kita boleh ingat kembali, memang Yesus jalan kemana-mana, tidak ada yang terlalu besar bagi dia. Dia menyembuhkan, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang lumpuh dapat berjalan, yang kusta disembuhkan total, menjadi pulih kembali, bahkan sampai yang mati dibangkitkan hidup kembali. Wow! Tetapi dalam pelayanan Yesus juga, saat ini dia mendengar tentang orang yang lagi sakit demam, dia juga datang. Dia tidak berkata, urus sendiri berapa hari sehat. Dia tidak mengatakan panggil dokter, itu biasa diatasin. Tetapi dia sendiri datang. Mari kita baca bersama-sama dalam Markus 1. Berkata, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam.
Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Dia pergi ke tempat perempuan itu. Dan sambil memegang tangannya, dia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Nah ini kan buktinya untuk sakit penyakit pun hal-hal yang mungkin kita anggap biasa dan kecil. Yesus pun mau datang dan melayani. Yesus pun peduli. Yesus pun ambil langkah. Yesus tidak membiarkan. Makanya saya sengaja memilih kesaksian itu untuk dibaca tadi. Bagi saya jangan kita merasa oh itu biasa sembuh sendiri. No, mari kita lihat tetap ada tangan Tuhan di dalam pun hal yang kita anggap biasa. No, jangan anggap itu biasa atau karena ada minum obat atau karena melakukan ini. Mari kita lihat bahwa Yesus pun mau ambil bagian seperti ini. Tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada permintaanmu yang terlalu kecil tidak boleh dibawakan kepada Yesus. Yesus pun berkata bahkan anak kecil boleh datang kepadanya. Orang berpikir, oh jangan mengganggu Yesus. Itu anak kecil, tidak cukup penting, tidak cukup dewasa, tidak cukup berarti dalam situasi ini. Tetapi Yesus pun katakan, jangan menghentikan, biarkan mereka datang. Jadi Yesus pun mau memberkati anak-anak. Yesus pun mau datang menyembuhkan yang sakit demam. Yesus pun mau ambil bagian dalam hal-hal kecil. Yesus tidak hanya menunggu sampai itu terlalu besar. Yesus pun mau kita izinkan Yesus ambil bagian dalam seluruh hidup kita. Jadi bahkan saat kita pergi kerja, Yesus tidak pernah minta kita harus pergi ke tempat kerja sendirian, tidak memberi hikmat untuk urusan kerja, tidak memberi anugerahnya di situ, tidak memberi kekuatannya di situ. Yesus tidak pernah katakan seperti itu. Sebenarnya semua yang Yesus memberi, bahkan itu kuasanya, hikmatnya, sukacitanya, anugerahnya, semuanya yang Yesus memberi itu adalah untuk seluruh hidup kita. Jadi saya mau mengingatkan kita betapa Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu sampai memang dia mau turun tangan dan mengurus dan melakukan yang sangat besar bagimu. Tetapi dia juga begitu mengasihimu sampai dia pedulikan hal-hal yang kecil. Kita harus menyadari itu berarti. Saya pun ingat satu waktu saya belajar itu untuk menyelam itu scuba diving di dalam laut. Dan saya melihat waktu itu belum menikah, tetapi yang sekarang suami saya, dia suka, itu hobi. Jadi saya berpikir saya akan belajar supaya keren-keren dapat melakukan bersama dengan dia. Saya coba belajar dan tidak terlalu pandai melakukannya. Apalagi saya bersama dengan satu sahabat saya, dia sering naik turun, tidak bisa stabil di dalam air. Jadi kami satu kamar. Dan tengah malam dia bangun dengan sakit kepala, migrain yang luar biasa. Dia sampai pegang kepalanya, katanya migrain. Nah saya bangun di tengah malam itu jam 2, jam 3 pagi. Hampir saja saya mengatakan kepada dia, minum obat, minum Panadol, biasalah itu. Tetapi saat saya mau mengatakan demikian, kayaknya hati saya tergerak. Sebab teman saya itu adalah orang ateis yang belum percaya ada Tuhan. Saya tergerak dalam hati saya, jangan suruh yang biasa, ini kesempatan alami yang luar biasa. Jadi saya tanya kepadanya, boleh nggak saya doakan kamu? Dalam rasa sakit dia katakan, oh boleh, sebab migrainnya sudah sakit. Padahal sebenarnya banyak orang katakan minum obat saja selesai. Tetapi saya ambil kesempatan di situ, saya letakkan tangan saya atas kepalanya, dan saya doakan. Dengan Susan yang nantuk, yang tidak bisa mengaturkan kata-kata yang tepat. Mungkin saya hanya bisa mengatakan migrain keluar dalam nama Yesus. Seperti itu saja, letakkan tangan saya di atas kepalanya. Dan tiba-tiba saya merasa ada panas yang keluar. Dia ambil nafas besar. Dan tiba-tiba dia katakan, wah sakitnya hilang. Seketika itu juga sakitnya hilang. Nah bagi saya merasa itu hanya sakit kepala, migrain itu hilang. Saya pernah lihat mukjizat yang jauh lebih besar daripada itu. Saya pernah lihat ya memang orang yang sakit kanker sembuh. Saya pernah lihat ada yang kakinya pendek bertumbuh jadi sama dengan yang panjang. Saya pernah lihat orang yang hampir mati dibangkitkan Tuhan. Saya pernah lihat hal besar. Tetapi bagi dia yang belum pernah alami Yesus, itu ajaib sekali sampai dia tidak bisa tidur lagi.
bukan karena sakit migrain. Migrainnya udah hilang, sakit kepalanya udah hilang. Tetapi dia tidak bisa tidur karena dia berkata, wow, itu ajaib. Dan memang itu tidak pandangan yang salah, itu pandangan yang benar. Bahwa Yesus begitu peduli, siapapun kita, orang yang sudah percaya, bahkan yang belum percaya, Yesus mengasihi semua orang. Sampai dia rela melakukan apapun untuk kita. Jadi kita harus belajar untuk lebih sering memberi kesempatan kepada Yesus. Siapa tahu yang selama ini, kadang-kadang saya pun hilang sesuatu di rumah, saya tidak tahu di mana saya taruh itu. Saya bisa berdoa. Dan setelah beberapa hari udah cari pun nggak bisa temukan. Pas sudah cari sini, sudah cari situ. Tetapi setelah berdoa, buka itu kembali, ternyata ada di situ. Memang untuk apa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi harus mengurus hal seperti ini untuk kita? Memang tidak harus melakukan itu. Tetapi itu kesenangannya Tuhan. Karena Tuhan begitu pedulikan kita. Apapun dalam kehidupan kita, Tuhan pun peduli. Nah memang kadang-kadang tidak ditemukan, kadang-kadang tidak dapat atau apapun. Tetapi ini hanya kadang-kadang bukti bahwa kita tidak menyadari. Tuhan rela, Tuhan mau kita pun minta. Mereka pun ceritakan kepada Yesus, mama mertua sakit demam. Bukan mama mertua ini nih, mama mertua sakit demam. Yesus langsung datang, membangunkan dia. Nah banyak orang kata, oh apakah Yesus membangunkan mama mertua Petrus karena mau dilayani? Tidaklah, pasti kalau ada mama mertua kan pasti ada istrinya Petrus yang dapat melayani. Yesus tidak pernah minta orang melayani. Yesus pun marahin Marta saat dia terlalu sibuk melayani dengan seperti itu. Tetapi pasti sebagai seorang ibu mertua ini, Petrus, dia senang kalau melayani. Yesus datang ke rumah, pasti dia nggak enak lagi demam, nggak bisa lakukan apa-apa. Betapa dia senang sekali dan mau melayani Yesus di rumahnya. Betapa dia hanya bisa melakukannya karena Yesus menyembuhkan dia. Jadi kita menyadari lebih lagi. Tak ada yang terlalu besar bagi Yesus. Tetapi juga tak ada yang terlalu kecil. Jadi saya mau katakan hari ini kita belajar dia semuanya apa. Yesus peduli seluruh hidupmu. Yesus peduli seluruh hidupmu. Saya mau beri bukti lebih daripada tadi kita baca dari Markus. Ada lagi pengajaran Yesus di Matius pasal yang ke-6. Yesus katakan seperti ini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Jadi Yesus pun katakan, pandanglah, artinya benar-benar memandang, melihat, berpikir, merenungkan bahwa burung-burung saja pun gak pernah lihat burung-burung lagi terbang, dung, tiba-tiba mati, kelaparan, dung, jatuh. Burung-burung pun yang tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu, itu pun diberi makanan. Bapa yang di surga atur. Padahal Yesus memilih memang burung-burung mungkin yang paling murah pada waktu itu, binatang yang dapat dibeli. Yang paling murah pun Tuhan peduli, yang orang mendapat pandangan bahwa itu murah, itu tidak berharga, itu tidak penting. Tapi Tuhan pun peduli, mengatur makanan untuk mereka. Sampai Yesus pun katakan, ini pelajarannya, inti bagi kita. Yesus katakan kembali kita kepada ayatnya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi Yesus dapat kita berpikir, kalau Yesus rela urus makanan saja, hal-hal yang biasa, hal-hal yang kecil untuk burung-burung. Berarti Yesus juga rela urus hal seperti itu untuk kita. Yesus peduli seluruh hidup kita, bukan saja yang benar-benar besar-besar, tetapi semuanya. Tetapi saya mau katakan kepada kita hari ini, mungkin kita merasa, oh tapi Susan saya ekonominya sangat susah, dan ini hidup saya sangat susah, dan ini semua susah. Saya dulu merasa seperti itu, dan merasa kalau Tuhan peduli, kenapa saya masih alami seperti ini. Tetapi sesuatu yang membawa saya untuk alami itu lebih lagi dinyatakan adalah memang saat saya lebih percaya Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, dan Tuhan tidak mau saya hidup dalam itu.
Semakin saya menyadari Tuhan tidak minta saya hidup dalam sakit penyakit, Dia mau saya sembuh. Tuhan tidak minta saya hidup dalam kemiskinan, Dia mau saya hidup dengan diberkati untuk dapat menolong orang yang lain. Tuhan tidak mau saya hidup dengan hidup yang terikat dalam hal ini, tapi saya bebas untuk ikut panggilannya. Jadi kita harus dapat mengerti kasih anugerah Tuhan, kehendaknya Tuhan, janji Tuhan bagi kita. Bahwa sebenarnya bukan hal-hal seperti ini yang daripada Tuhan. Itu akan membuat kita sadar. Kita boleh minta pertolongan Tuhan, kita boleh tahu Tuhan punya lebih bagi kita. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, kita hidup dalam kesulitannya terus. Nah, apakah akan ada kesusahan dan masalah di dunia ini? Pasti. Tidak pernah ada hidup yang sempurna ya. Susan Hoover juga ada masalah loh. Ya, bukan kita cari hidup yang sempurna tanpa masalah. Tapi saya harap kita menyadari. Janji-janji Tuhan membuktikan kepada kita. Salib Yesus membuktikan kepada kita. Yesus sudah ambil dosamu. Yesus sudah ambil kutukmu. Yesus sudah ambil sakit penyakitmu. Salibnya adalah bukti Dia tidak minta, Dia tidak mau kita masih hidup dengan hal-hal seperti ini. Dia sudah ambil itu. Nah, saat kita percaya itu, kita akan lebih lagi alaminya. Kalau belum percaya sesuatu, makanya belum alaminya. Kalau belum percaya Yesus mau memberkatimu, Yesus sudah memberkatimu, Yesus sudah beri penolongan dan sudah memberi otoritas kepadamu, Yesus sudah terimamu. Makanya kalau belum percayanya, bukan belum merasakan dan belum alaminya. Jadi saya harap semua bisa alami apa yang saya alami. Itulah saat saya percaya kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan. Memang ada kemenangan, ada pengalaman yang indah dengan Yesus di situ. Yesus benar-benar pedulikan kita. Bahkan ada ayatnya saya mau baca untuk kita hari ini, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Kalau bahasa Inggrisnya berkata apa? Sebab, for He cares for you. Sebab Dia pedulikanmu. Kita harus tahu, ya Tuhan berkuasa. Dia ciptakan langit dan bumi. Tetapi Dia adalah Tuhan yang sama, yang mengasihi, pedulikan kita. Dan Dia peduli seluruh hidup kita, yang besar, yang kecil, semuanya. Contohnya yang seperti ini ya. Saya kalau dari semua orang yang saya mengasihi di dunia selain Yesus lah ya, saya paling mengasihi, paling cintai suami saya. Nah, karena itu setiap hari kan suami saya dan saya komunikasi, dia kirim WhatsApp kepada saya. Nah, kalau saya hanya peduli dan hanya balas WhatsApp, dia ceritakan masalah besar. Praktis saya nggak benar-benar mencintai dia, mengasihi dia. Oh, dia kasih kabar kecil, oh ini baru terjadi, saya tidak peduli, saya baikan. Kan itu hubungan seperti apa? Nah, kalau saya aja manusia mau tahu yang kecil, mau tahu yang terjadi sehari-hari. Apalagi Yesus. Dia peduli seluruh hidup kita. Karena itu mari kita masuk dengan satu lagu yang mungkin pas sekali ya. Yesus peduli. Yesus, Kau yang paling mengerti isi hatiku Tuhan. Kau yang sungguh peduli persoalanku, pergumulanku. Ku serahkan dalam tangan-Mu. Hanya Kau Bapa-Ku yang baik, hanya Kau Bapa-Ku yang selalu setia, ada dekatku di setiap waktu. Ku percaya rencana-Mu terindah. Ku percaya rencana-Mu terindah. Amin. Yesus peduli, Yesus mengasihi.
Jadi saya harap itu akan membangkitkan iman kita hari ini. Bukan saja Yesus peduli, tetapi Yesus sudah datang untuk melakukan sesuatu tentang itu. Bukan orang lain mengatakan mereka peduli, oh kasihan kamu dalam situasi itu. Tetapi Yesus yang berkuasa mengubahnya. Ingat ya, memang tak ada yang terlalu kecil bagi Yesus, dia peduli semua. Tetapi juga tak ada yang terlalu besar bagi Yesus. Dia mengasihi, dia pedulikan kita. Tetapi dia juga berkuasa. Dan dia sudah membuktikan melalui salibnya. Semuanya yang dia rela melakukan bagi kita. Dan sudah lakukan bagi kita. Jadi sebenarnya kemenangan kita di atas dosa, maut, sakit penyakit, kutuk, semua ini sudah dimenangkan oleh Yesus. Jadi saya mau berdoa untuk semua pemirsa hari ini untuk dapat terima pewahyuan ini. Dan akan alami kasih Yesus lebih lagi dalam hidupmu, akan lebih berani pun minta yang besar dan pun minta yang kecil. Sebab Yesus peduli semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini saya berdoa bagi semua pemirsa dimanapun berada dan apapun yang mereka alami. Baik mereka perlu hal yang besar ataupun mereka perlu hal yang kecil. Terima kasih Yesus, Engkau begitu peduli mereka, mengasihi mereka. Engkau rela lakukan semuanya. Tidak ada terlalu besar, tidak ada terlalu kecil. Engkau benar-benar mengasihi mereka dan terima kasih oleh salibmu dan kebangkitanmu. Engkau telah membeli kemenangan bagi mereka. Jadi kami percaya Tuhan dan kami menyatakan mereka menerima kemenangan. Mereka menerima mujizatmu, pertolonganmu. Sebab Engkau mengasihi mereka. Saya berdoa untuk semua pemirsa, bangkit dalam identitas Kristus. Bangkit dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya harap semua pemirsa semangat dengan pandangan yang baru hari ini. Dan jangan lupa, kita akan jumpa minggu depan di channel ini, program ini, hari ini, dan jam ini. Bersama dengan saya, Susan Hoover. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.